Saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, berdoa dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi yasir wala tu'asir, Rabbi tahmim bil khair. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Oke, hari ini saya lanjutkan materi ya. Di pertemuan sebelumnya sudah saya suruh untuk mengumpulkan laporan ke link yang sudah saya share di grup Telegram. Sudah ada beberapa yang sudah mengirim, ada juga yang belum mengirim. Nah, yang belum mengirim saya sarankan untuk segera mengirim. Nah, sekarang saya coba review ya salah satu tugas atau laporan dari kalian ya, yang menurut saya sudah paling oke lah. Misalnya punyanya ini ya, Rahmadina Rizky Aulia 1057 nih. Nah, minggu lalu kan tugasnya saya suruh untuk membuat produk transportasi logistik yang sederhana ya. Nah, ini Rahmadina Rizky Aulia membuat wadah make up. Nah, jadi laporan yang dibuat oleh Rahmadina ini menurut saya sudah bagus ya, sudah sesuai yang saya jelaskan di minggu lalu. Sudah ada alat dan bahan, langkah kerja dan hasilnya. Dan pembuatan di langkah kerjanya pun dia menjelaskan secara rinci. Jadi ada fotonya, ada deskripsi alat, deskripsi langkah kerjanya dan sebagainya. Nah, dan hasil akhirnya pun difoto dengan jelas. Jadi seperti ini. Baik, sekarang saya lanjutkan ke materi yang berikutnya, yaitu tentang produksi produk teknologi transportasi dan logistik. Nah, produksi produk teknologi transportasi dan logistik ini sudah kalian lakukan, yaitu ya di project yang minggu lalu sudah kalian buat itu. Cuman di sini dijelaskan detailnya. Jadi seperti ini. Kegiatan produksi diawali dengan persiapan produksi. Persiapan produksi dapat berupa pembuatan gambar teknik atau gambar kerja atau gambar pola. Nah, jadi sama seperti yang dilakukan oleh Rahmadina Rizky Aulia ini. Jadi pertama kali yang dia lakukan setelah menyiapkan alat dan bahan adalah membuat polanya dulu. Nah, jadi benar ya. Jadi sesuai dengan teori yang ada di buku prakarya ini. Jadi yang pertama dilakukan selain menyiapkan alat dan bahan adalah membuat pola dulu gitu. Nah, setelah polanya dibuat, kemudian lanjut. Nah, dia melakukan pembentukan ya. Jadi gambar kerja atau pola tadi dipotong, kemudian dibentuk sesuai dengan proyek yang akan dia buat. Nah, kemudian ini tahapan produksi secara umum terbagi atas 4 tahapan ini. Jadi ada pembahanan, pembentukan, perakitan, dan finishing. Nah, tahap pembahanan itu ngapain? Pembahanan adalah mempersiapkan bahan atau material agar siap dibentuk. Nah, contoh ya, buatannya Rahmadina tadi. Nah, pembahanan yang dilakukan oleh Rahmadina adalah menyiapkan alat dan bahan ya, yaitu gunting, lem tembak, dan lain-lain ya, penggaris, pensil, dan kardus, dan membuat pola. Jadi yang dilakukan oleh Rahmadina di tahap pembahanan adalah menyiapkan alat dan bahan dan pembuatan pola tadi. Nah, sedangkan pada contoh pembuatan produk pembawa gelas jus dengan bahan kertas karton, pembahanan adalah menggambar pola pada karton dan memotongnya berdasarkan pola. Nah, jadi sama seperti yang dilakukan oleh contoh tadi. Kemudian, pemotongan pola tadi, nah itu kalau jumlahnya sedikit, itu bisa kalian lakukan dengan gunting atau cutter. Sedangkan kalau misalnya ya, yang kalian potong itu banyak, sudah produksinya sudah puluhan, jumlahnya sudah banyak. Nah, nanti pemotongannya itu kalau pakai cutter dan gunting kan lama dan melelahkan ya. Makanya kalian butuh alat potong yang dalam jumlah besar. Nah, namanya itu cutting punch ini. Nah, pemotong yang sudah berbentuk pola. Gitu. Ingat-ingat ya. Jadi kalau pemotongan bahannya itu jumlahnya banyak atau besar, nah maka kalian butuh alat namanya cutting punch, yaitu alat pemotong yang sudah berbentuk pola gitu. Nah, sekarang lanjut ke contoh yang lain. Pembuatan alat bantu pemindah piring dan transportasi. Nah, ini pembahanannya dilakukan dengan menyiapkan bahan seperti pipa besi, papan kayu, dan sebagainya gitu. Nah, kemudian masuk ke tahap pembentukan. Pembentukan itu ngapain? Pembentukan itu ya membentuk bahan baku tadi yang sudah dipotong sesuai pola, dibentuk berdasarkan rencana proyek yang akan kalian buat.
Nah, kalau pembentukan itu sesuai dengan material atau bahan yang kalian gunakan. Misalnya ya, material kertas. Nah, ini kalau bahannya material kertas ya, misalnya kardus, kertas karton dan sebagainya, itu dibentuk dengan cara dilipat. Nah, kalau bahannya kayu diapakan? Kalau kayu, bambu dan rotan itu bisa dibentuk dengan cara dipotong atau dipahat. Nah, kalau bahannya besi dan rotan, selain dengan pemotongan, bisa juga dibentuk dengan cara pembengkokan. Nah, jadi tergantung dari bahan yang kalian gunakan nantinya. Gitu. Nah, tahap yang berikutnya adalah tahap perakitan dan finishing. Nah, perakitan itu ngapain? Jadi gini, perakitan itu menggabungkan bagian-bagian dari sebuah produk. Contoh, misalnya punyanya Rahmadina ini. Jadi dia merakit bahan-bahan yang sudah dipotong sesuai pola tadi, kan sudah dibentuk tuh. Nah, setelah dibentuk, maka dia gabungkan antara misalnya bagian sisi yang sebelah sini digabungkan dengan sisi yang sebelah kanan ini. Nah, kemudian dikasih sekat, itu namanya tahap perakitan. Nah, kalau yang tahap finishing ngapain? Kalau tahap finishing itu tahap yang paling akhir. Finishing dapat berupa penghalusan atau pelapisan permukaan. Nah, sama seperti ini ya buatannya Rahmadina. Finishingnya dia lakukan dengan cara menempeli sisi luar produknya ini dengan kertas kado ya. Nah, jadi produknya terlihat lebih menarik. Gitu. Semoga bisa dipahami ya. Nah, selain ada beberapa tahapan tadi, kelancaran produksi juga ditentukan oleh cara kerja yang memperhatikan K3. K3 itu kesehatan dan keselamatan kerja. Nah, kalau misalnya kalian membuat satu produk, kalian tidak memperhatikan K3, ya nanti pembuatan produknya tidak akan berjalan lancar. Upaya menjaga kesehatan dan keselamatan kerja bergantung pada bahan, alat, dan proses produksi yang digunakan pada proses produksi. Nah, kalau bahannya itu material solid itu misalnya ya kayu. Nah, kalau misalnya dipotong kan dia ada sisa debunya ya, ada serbuk kayunya. Nah, itu kan bahaya kalau mengenai mata. Nah, sehingga kalian butuh alat keselamatan kerja. Ya, misalnya pakai kacamata anti debu atau masker anti debu juga bisa. Nah, contoh lain misalnya di tahap finishing ya. Tahap finishing ketika kalian melakukan pengecatan. Nah, ketika melakukan pengecatan kan pakai bahan kimia ya. Bahan kimia yang dapat berbahaya bagi kulit dan pernapasan, sehingga kalian harus menggunakan alat keselamatan kerja. Nah, kalau bahannya misalnya cat tadi yang ada bahan kimianya, berarti kalian butuh alat K3 berupa sarung tangan dan masker dengan filter untuk bahan kimia gitu. Nah, selain membutuhkan alat K3, yang tidak kalah penting adalah kalian harus memperhatikan sikap ketika kalian bekerja. Percuma kalau misalnya sudah menggunakan alat K3 yang lengkap, tetapi sikap kalian tidak teliti, tidak hati-hati, ya sama saja nanti bisa menimbulkan kecelakaan kerja. Dan kita lanjut ke kemasan produk transportasi dan logistik. Nah, kalian tahu kemasan ya? Kemasan itu ya wadahnya. Nah, wadah atau kemasan itu fungsinya untuk melindungi produk dari kerusakan serta memberikan kemudahan membawa dari lokasi produksi hingga ke konsumen. Melindunginya itu bagaimana, Pak? Kalian tahu produk makanan misalnya, kalian pernah lihat snack misalnya taro atau Lays atau misalnya snack yang lain ya. Nah, kenapa kok taro, Lays dan snack yang lain itu kok kemasannya dibuat menggelembung atau ada rongga udaranya? Ya karena fungsinya untuk melindungi produknya dari kerusakan. Karena di dalamnya kan seperti keripik ya, kalau dia terkena benturan sedikit nanti keripiknya hancur. Nah, maka di kemasannya itu dibuat ada rongga udaranya. Itu fungsinya buat melindungi keripiknya agar tidak mudah rusak. Kemudian selain melindungi produknya, kemasan juga berfungsi untuk menambah daya tarik
dan sebagai identitas atau brand dari produk tersebut. Fungsi kemasan didukung oleh pemilihan material, bentuk, warna, teks, dan grafis yang tepat. Tentunya ini disesuaikan dengan jenis produknya ya. Produknya apa, nanti kemasannya dibuat seperti apa. Produknya buat siapa, berarti kemasannya gambar pada kemasannya nanti dibuat seperti apa. Contoh misalnya produknya untuk anak-anak, berarti nanti gambar atau grafis pada kemasannya dibuat atau disesuaikan dengan anak-anak gitu. Kemudian masuk ke materi berikutnya, yaitu jadi kemasan itu dibagi menjadi beberapa jenis. Jadi ada kemasan primer, ada kemasan sekunder, dan ada kemasan tersier. Nah, bedanya apa? Nah, kalau yang kemasan primer itu adalah kemasan yang langsung menempel ke produknya. Nah, kalau kemasan sekunder itu berisi beberapa kemasan primer. Kalau kemasan tersier itu kemasan yang digunakan untuk distribusi barangnya. Saya kasih contoh ya, misalnya jenang ya, ada produk jenang kudus. Nah, kemasan primernya apa? Kemasan primer kan tadi kemasan yang langsung menempel pada produknya. Berarti kemasan primer pada produk jenang adalah plastik yang menempel pada jenang tadi. Nah, kemudian kalau kemasan sekundernya itu adalah setelah kemasan primer, berarti kardus-kardus yang digunakan untuk mewadahi beberapa jenang tadi. Nah, sedangkan kalau yang kemasan tersier itu digunakan untuk distribusi ya. Jadi misalnya jenang tadi ya mau dikirim ke kota yang lain, maka dibutuhkan kemasan tersier yang digunakan untuk distribusi barang tadi. Kemudian lanjut ke halaman berikutnya. Nah, ini contoh bahan kemasan ya. Jadi ada bahan karton atau kardus, kemudian ada selotip, dan ada ini simbol yang biasa terpasang pada kemasan. Nah, contoh misalnya ada simbol payung, ada cipratan airnya, ini berarti kemasannya atau produk di dalamnya tidak boleh terkena air ya. Jadi hindari terkena air. Kalau ada gelas, ada petirnya, ini berarti simbolnya apa? Berarti simbolnya adalah barang yang di dalamnya itu mudah pecah. Nah, kalau ada simbol seperti ini buat apa ini? Ada angka 5, kemudian ada tumpukan box ini. Berarti tandanya produknya ini maksimal 5 tumpukan. Kalau ada tangan ini, di atasnya ada box, berarti apa? Nah, berarti ya pemindahan produknya atau kardusnya harus dibawa dengan menggunakan 2 tangan atau hati-hati ya. Nah, kalau ada panah 2 seperti ini, itu berarti menandakan posisi dari produknya gitu. Sampai sini semoga dipahami ya, semoga bisa dipahami. Kalau ada yang belum paham silahkan ditanyakan ke grup Telegram atau boleh japri saya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.